glikolisis dan gluconeogenesis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4A Idralaya yang beranggotakan saya Firmalia Hardiani, saya Mirani Putri Suyansi, saya Fadila Sarah Bija. Oke, selanjutnya mengenai tujuan pembelajaran pada materi ini, mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami glikolisis. Prosedur proyek 1. Cari dan pahami materi glikolisis dan gluconeogenesis. 2. Cari dan amati objek pendukung materi. 3. Rekam dan lakukan pengeditan dengan baik dan benar. Objek yang diamati ada beras, jagung, dan ubi jalar. Materi singkat glikolisis dalam bahasa Yunani glikis berarti manis atau gula dan lisis yang berarti pembelahan, merupakan suatu molekul glukosa didegradasi dalam serangkaian reaksi yang dikatalisis enzim untuk menghasilkan dua molekul senyawa piruvat. Pemecahan glukosa 6 karbon menjadi 2 molekul piruvat 3 karbon terjadi dalam 10 langkah reaksi enzimatis. 5 langkah reaksi enzimatis yang pertama merupakan fase persiapan yang memerlukan energi, sedangkan 5 langkah selanjutnya fase penghasil energi hasil dari glikolisis. Gluconeogenesis merupakan proses pembentukan gula baru yang mengubah piruvat dan senyawa 3 dan 4 karbon terkait menjadi glukosa. Dalam gluconeogenesis, 3 langkah irreversibel dilewati oleh serangkaian enzim yang terpisah mengkatalisis reaksi yang cukup eksergonik untuk menjadi irreversibel secara efektif ke arah sintetis glukosa. Dengan demikian, baik glikolisis dan gluconeogenesis adalah proses irreversibel dalam sel. Karbohidrat pada beras terdiri dari sebagian besar pati dan sebagian kecil pentosa, selulosa, hemiselulosa, dan gula. Kandungan karbohidrat pada ubi jalar sebesar 27,9 gram dengan total energi sebanyak 123 kalori. Karbohidrat ini terdiri dari pati, gula, selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Kandungan karbohidrat pada jagung yaitu sebesar 74,26 gram per 100 gram dan banyak terkonsentrasi pada bagian endosperm. Kandungan karbohidrat pada biji jagung terdiri atas amilosa dan amilopektin yang tersusun dari rantai gula sukrosa. Kandungan pati dalam biji jagung berkontribusi besar dalam kesediaan total energi pada biji jagung. ATP adalah molekul energi yang menjadi kunci untuk semua organisme. Salah satu sumber ATP adalah glikolisis. Glikolisis ini merupakan serangkaian reaksi yang memecah gula sekaligus menghasilkan ATP. Proses ini terjadi di sitosol sel. Glikolisis akan mengubah glukosa menjadi piruvat melalui serangkaian 10 reaksi enzimatik. Glikolisis juga akan menjadi jalur bagi penghasil ATP dan produk lain seperti NADH dan piruvat. Pada prosesnya, enzim akan mengoksidasi satu molekul glukosa menjadi 2 molekul piruvat. Pertama, reaksi kinase menambahkan fosfat ke glukosa untuk membentuk glukosa 6-fosfat dalam reaksinya merupakan reaksi yang tidak dapat diubah. Selanjutnya, reaksi isomerase mengubah glukosa menjadi fruktosa 6-fosfat dengan mengatur ulang ikatan kovalen enzim kinase lain, menghilangkan gugus fosfat dari ATP dan memberikannya ke fruktosa 6-fosfat untuk membentuk fruktosa 1,6 bifosfat. Pada langkah keempat, glikolisis reaksi Liase membagi 6 karbon fruktosa 1,6 bifosfat menjadi 2 gula 3 karbon gliseraldehid 3 fosfat dan dihidrokiaseton fosfat. Dihidroaseton fosfat disusun ulang oleh isomerase untuk membentuk gliseraldehid 3 fosfat kedua. Pada titik glikolisis ini, glukosa dimetabolisme menjadi 2 gliseraldehid, 3 fosfat, dan 2 ATP. 5 langkah glikosis berikutnya adalah fase penghasil energi. Pada langkah ke-6, kedua gliseraldehid 3 fosfat dioksidasi menjadi 1,3 bifosfogliserat oleh dehidrogenase, menghasilkan 1 NADH untuk setiap gliseraldehid fosfat teroksidasi dengan total 2 NADH.
Pada langkah ke-7, kinase mentransfer fosfat dari 1,3 bifosfogliserat ke ADP untuk membentuk ATP dan 3 fosfogliserat. Langkah selanjutnya melibatkan reaksi mutase yang memindahkan fosfat pada karbon ketiga dari 3 fosfogliserat ke posisi karbon kedua untuk membentuk 2 fosfogliserat. Pada langkah ke-9, reaksi liase menghasilkan air dari 2 fosfogliserat untuk membentuk fosfoenol piruvat. Langkah terakhir, reaksi kinase menghasilkan gugus fosfat dari fosfoenol piruvat dan menyumbangkannya ke ADP untuk membentuk ATP dan piruvat. Langkah 1-3, langkah ini tidak dapat diubah. Pada titik ini, 2 molekul piruvat 4 ATP dan 2 NADH terbentuk untuk dapat memecah glukosa dalam glikolisis. Dapat disimpulkan bahwa metabolisme adalah proses biokimiawi yang melibatkan pembentukan molekul kompleks atau penguraian menjadi molekul sederhana di dalam sel makhluk hidup. Glikolisis adalah serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksidasi menjadi molekul asam piruvat, sedangkan gluconeogenesis merupakan proses pembentukan gula baru yang mengubah piruvat dan senyawa 3 dan 4 karbon terkait menjadi glukosa. Sekian materi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.